Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Selamat baku dapa lagi di channel Denny Pinontoan, channel tentang Minahasa dan hal-hal lain. Jumat 28 Agustus 2020, seorang tokoh Kawanua, pelaku sejarah Permesta, tokoh Minahasa, Benny Tenker, meninggal dunia di Jakarta pada usia 81 tahun. Benny Tenker lahir di Telap, Kecamatan Eris pada 23 Februari 1939. Istrinya bernama Laurina Eris Suling. Kemudian anak-anak Tanya Louis J. Tenker, Angelina Benigna Yolanda Tenker, dan Randi Benigno Armando Tenker. Saya sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan Om Benny Tenker ini, atau sering disapa dengan Benteng. Hanya sering mendengar namanya sebagai tokoh Minahasa yang memiliki banyak sekali kiprah karya untuk Minahasa atau orang-orang Minahasa di tanah rantau terutama. Untung saya punya buku yang berisi tuturan-tuturan dan pendapatnya tentang banyak hal, lebih khusus mengenai Minahasa. Sebuah buku yang berjudul Inga-Inga Permesta P Perjuangan. Ini bukunya yang terbit tahun 2009. Sebagai editor dari buku ini adalah Der Manangka, wartawan senior asal Minahasa. Sebagai seorang yang sudah sepuh, tentu Om Benny Tenker punya banyak sekali kisah. Tapi di buku itu ada satu kisah yang sangat menyentuh, yaitu tentang dia dan ibunya di tahun 1961. Suatu masa akhir dari pergolakan Permesta. Bagaimana kisahnya? Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tayangan saya ini. Benny Tenker dan ibunya. Om Benny Tenker adalah seorang tentara Permesta. Dia ikut masuk ke luar hutan berjuang untuk cita-cita Permesta. Sebuah cita-cita yang masih diyakininya terus hingga akhir hayatnya bahkan. Di buku itu, dia banyak bertutur tentang sejarah Permesta, di mana dia adalah salah satu pelakunya. Salah satu yang dia kisahkan adalah keputusan Alex Kawilarang sebagai Panglima Besar Permesta untuk melakukan perdamaian dengan pemerintah pusat. Om Benny Tenker mengatakan begini, salah satu yang mendorong Alex Kawilarang untuk melakukan gencatan senjata dengan pusat adalah konflik berdarah-darah di dalam tubuh Permesta itu sendiri. Antara lain adalah peristiwa tragis terbunuhnya Yok Paro, Kepala Pemerintahan Sipil, Wakil Perdana Menteri PRRI, Menteri Pertahanan PRRI Permesta. Diduga kuat dia dibunuh oleh Yan Timbuleng, yang juga adalah tokoh Permesta. Maka setelah serangkaian perundingan dengan beberapa jenderal dari pusat, yaitu antara lain Jenderal Hidayat, Ahmad Yani, lalu Aha Nasution, mulai dari Malenos dan Woloan, maka pada tanggal 12 Mei 1961 di Papakelan Tondano, terjadilah perdamaian itu dalam sebuah upacara militer. Dua tokoh militer yang bersahabat, yaitu Alex Kawilarang yang mewakili Permesta dan Aha Nasution mewakili pemerintah pusat, menyatakan kesepakatan damai tersebut. Om Benny Tenker menyebut perdamaian itu dengan istilah perjanjian Kawilarang Nasution. Salah satu kesepakatan dari perdamaian itu adalah bahwa tentara Permesta yang memilih untuk tetap menjadi tentara dalam Tentara Nasional Indonesia akan dibawa ke Jawa untuk memperoleh pendidikan militer. Benny Tenker pun memilih untuk tetap menjadi tentara, dan dengan demikian mengambil keputusan untuk berangkat ke Jawa bersama rombongan besar dari Pelabuhan Bitung menuju ke Surabaya. Keputusan sudah diambil.
Tapi ada satu hal yang masih mengganjal dalam dirinya, yaitu tentang ibunya. Saya tidak pamit dan minta izin kepada ibu saya, sebab saya tahu jika saya lakukan hal tersebut, pendirian saya bisa berubah. Orang tua mungkin akan melarang saya keluar dari tanah kelahiran. Tutur Om Beni dalam bukunya itu. Dan tibalah hari keberangkatan rombongan ex-tentara Permesta ke Tanah Jawa. Salah satu rombongan besar itu adalah Beni Tengker, seorang pemuda gagah berani, kelahiran Telap, Eris, Tondano. Begini Om Beni Tengker berkisah detik-detik keberangkatan itu dalam perjumpaan yang tak terduga dengan ibunya. Saya kutip langsung dari buku Inga-Inga Permesta P. Perjuangan. Om Beni Tengker berkisah begini. Nah, ketika rombongan iring-iringan truk kendaraan yang kami tumpangi sedang menuju ke Pelabuhan Bitung, rombongan kami melewati ibu saya. Ibu yang saya panggil Mama, sedang berada di dalam roda kuda. Roda kuda pada tahun 1961 merupakan salah satu alat transportasi vital. Roda kuda juga merupakan salah satu simbol sebuah keluarga di daerah Minahasa waktu itu. Ketika mobil pada tahun 1961 masih jarang, roda kuda pada era itu sudah sejajar dengan mobil. Saya terkejut melihat Mama. Namun karena truk militer yang mengangkut kami berjalan dalam kecepatan yang cukup tinggi, tidak bisa dihentikan begitu saja. Apalagi secara mendadak. Akhirnya saya cabut pistol dan membuang tembakan ke udara. Maksud saya supaya sopir yang mengemudikan mobil rombongan berhenti. Akhirnya rombongan kami berhenti di perempatan Girian menuju ke Bitung. Setelah truk berhenti, saya turun dan menghampiri Mama. Saya senang karena ia dalam keadaan sehat. Tapi begitu Mama melihat saya, saking senangnya, ia terkejut dan pingsan. Karena baik Mama maupun saya memang tidak menduga bakal bertemu di jalan seperti itu. Dalam benak saya bahkan sadar tidak akan bertemu dengan Mama saya sampai naik ke kapal laut yang sandar di Pelabuhan Bitung. Seketika itu juga saya memeluknya erat-erat dan menciumnya. Karena masih dalam keadaan pingsan, maka Mama saya dibawa ke poliklinik. Saya gendong sang ibu tercinta. Setelah sadar, ia balik mencium saya, dan kami berdua hanyut dalam kebahagiaan dan penuh emosional. Saya bisa merasakan kerinduan dan kebanggaannya terhadap saya sebagai anak laki-laki yang sudah tumbuh menjadi dewasa. Rasa bangga bercampur haru menjadi satu. Pada saat itulah baru saya sampaikan apa yang akan saya kerjakan. Saya jelaskan bahwa saya mau ke Pelabuhan Bitung untuk selanjutnya naik kapal berangkat ke Surabaya. Ibu saya hanya bisa mengatakan dengan kalimat terbata-bata, sambil menangis tentunya. Saya pun berusaha menahan perasaan sedih. Saya tidak ingin menangis, karena setelah sekian tahun berpindah-pindah hidup di tengah hutan, saya sudah terlatih menjadi seorang yang tegar. Saya lega ketika ibu mengatakan bahwa dia rela melepas saya kemanapun saya pergi demi keinginan saya berjuang. Mei motole asal ko kinaaran kumola, kata mama saya dalam bahasa Tondano, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih begini. Pergilah kamu anakku, saya sudah senang melihatmu, dan yang terpenting saya sudah sempat merasakan pelukanmu sebagai anakku. Peristiwa itu terjadi hampir sama usianya dengan usia berakhirnya Perang Permesta. Peristiwa yang penuh cerita duka dan suka. Namun, kalimat itu hingga usia saya sekarang yang sudah bercucu, sesekali masih terus datang menyentuh saya. Terutama ketika saya berada di dalam situasi sedang merindukan belayan kasih sang ibu. Apalagi setelah menyadari bahwa kalimat itu ternyata merupakan kata-kata terakhir dari Mama. Momen itu sekaligus merupakan pertemuan kami yang terakhir. Karena hanya beberapa hari setibanya saya di Jawa, saat saya sudah berada di Ambarawa, Jawa Tengah, saya memperoleh kabar tentang ibu. Mama telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Demikianlah salah satu sisi dalam kehidupan Beni Tengker
seorang militan permesta, berani dalam perang, tapi sangat mencintai ibunya. Selamat jalan, Om Benny Tengker.